قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Hadratul mukarramin, segenap bapak-bapak, para tamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir Hamamizadah yang pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat 54. Namun belum tuntas pada saat itu, maka kita lanjutkan pada malam hari ini, yaitu ayat fal yauma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kemarin kita telah membahas tentang arti yaum, bahwa yaum ini mempunyai arti 4 kata ulama, dan kita lanjutkan pada malam hari ini wa dzukira fi khalasatit tafsir, dan dijelaskan di dalam kitab Khulasatit Tafsir annal yauma bimakna al-waqtu, bahwa yang dimaksud dengan yaum pada ayat 54 surat Yasin itu berarti waktu, sawa'un kana lailan aw naharan, baik itu waktu siang ataupun waktu malam. Wal muradu min hadzal yaum waqtun la yaumun wala fi zamanil hasyr nurus syamsi yantafi. Hari itu adalah masa ketika nurus syamsi yantafi, yang cahaya matahari itu telah tidak ada. Maka yang dimaksud di dalam kitab Khulasatut Tafsir ini adalah bahwa hari pada ayat yang ke-54 surah Yasin itu menjelaskan tentang sudah tidak adanya waktu dan matahari itu telah tidak bersinar lagi. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, idza syamsu kuwirat, ketika matahari kuwirat itu telah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dihapus sinarnya. Ruwiya anna ar-rajula sa'ala an bahlul, atau an buhlul. Diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki itu bertanya kepada buhlul atau bahlul. Jadi di zaman Nabi dulu ada orang namanya bahlul atau buhlul. Orangnya itu aneh, tapi dia ahli syair, digelarnya lah buhlul atau bahlul. Ada laki-laki bertanya kepada bahlul ini, min aina taji'u ya bahlul, kau ini datang dari mana bahlul? Qala, kemudian si bahlul ini menjawab, min jahannama, aku ini datang dari neraka jahannam, katanya. Faqala ar-rajulu, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, bi ayyi maslahatin dhahabta ilaiha, untuk kebaikan apa kamu datang ke neraka jahannam itu? Qala, kemudian dijawab oleh si bahlul ini, li ajlin nar, aku ke neraka jahannam itu untuk cari api neraka, gitu. Maka aku tidak menemukan, aku ini masuk ke neraka jahannam nyari api, tapi aku tak menemukan api neraka itu. Faqala ar-rajulu, kemudian oleh laki-laki yang bertanya tadi, kembali dia bertanya kepada bahlul ni, ma makna hadzal kalam, maksud kau ni apa, bah? Nah, ya enggak. Qala, kemudian si bahlul ini menjawab, li anna kullaman yadkhulu jahannam yadkhulu ma'an nar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap orang yang masuk ke dalam neraka jahannam itu, dia masuk bersama apinya. Li'annahu ya'malu fid dunya
amala ahlin nar fayadkhulu jahannama ma'aha. Kalau manusia itu ketika di dunia melakukan amal perbuatan itu menggiring dia menjadi ahli neraka, maka apilah yang ia kerjakan ketika di dunia. Artinya dari sini Pak Bahlul ini meskipun seperti orang kurang seon kata saya tadi, itu bukan orang gila, dia ahli syair. Setiap syairnya itu mengandung pengertian-pengertian yang sangat mendalam. Kama qala syair, sebagaimana ahli syair yang berkata, akhadtu narum biyadi wa wada'tuha fi kabadi. Aku telah mengambil api dengan tanganku, dengan perbuatanku. Wa wada'tuha fi kabadi, dan aku telah meletakkan api itu di dalam dadaku. Ila man ashku ya sayyidi, kemana aku akan mengadu wahai tuanku? Ahraqtu qalbi biyadi, sedangkan aku telah membakar hatiku oleh perbuatanku sendiri. Artinya dalam setengah riwayat dijelaskan bahwa di neraka itu tidak ada api, Pak. Tidak ada api. Loh, ketika kita disisa di neraka, kenapa ada api? Sesungguhnya api yang ada di neraka itu dibawa oleh orang-orang yang masuk ke neraka itu. Di dalam ayat lain dijelaskan di dalam Al-Quran, waquduhan nasu wal hijarah, dan perapian dari neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Jadi kita ini membawa api neraka itu sendiri ke dalam neraka itu. Makanya nanti panasnya itu juga beda-beda, tergantung perbuatan kita yang di dunia. Seberapa besar dosa yang kita lakukan, sebesar itu pula nanti balasannya. Masing-masing kita membawa sendiri api ke dalam neraka yang dimaksud. Inilah fahada makna, kata Imam Harmaizadah, inilah yang dimaksud dengan pengertian di dalam surah yang ke-54 ini, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, bahwa Allah tidak akan pernah memberikan balasan kecuali atas apa-apa yang telah kalian perbuat. Kalau kita tidak membuat sesuatu, melakukan dosa, tidak mungkin nanti dituduhkan kepada kita di akhirat. Begitupun ketika kita tidak melakukan amal kebaikan, maka kita juga tidak akan mendapatkan kebaikan itu. Meskipun ada amal-amal yang nanti kita tidak merasa di dunia melakukan amal kebaikan, tapi di akhirat kita nerima itu. Heran kita nanti di akhirat, Pak. Loh, aku perasaan tak pernah melakukan kebaikan ini di dunia. Kenapa di akhirat tiba-tiba ada di catatan amal kebaikanku nih? Ada contohnya seperti begini. Kata Rasulullah, idza maridul abdul mu'minu, ketika ada seorang yang beriman itu sakit, amarallahul malaikah, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, uktubu li abdi, malaikat tulis oleh kamu itu untuk hambaku ini, ahsana makana ya'malu fi sihatin wa raha, sebagaimana perbuatan terbaik yang ia lakukan ketika dia sehat. Orang sakit itu kan lemah, Pak. Mau beribadah pun kita malas. Yang kadang tengah malam Bapak bangun untuk sholat tahajud, tapi karena sakit tak bisa sholat malam. Bagaimana itu kalau kita sakit itu? Kata Rasulullah di dalam hadisnya, orang yang biasa sholat tahajud malam kemudian dia sakit pada malam itu karena sakit dia tak bisa tahajud malam, maka pahala tahajudnya tetap dia dapatkan. Ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah, bahwasanya nanti di akhirat itu ada di antara golongan umat Rasulullah ini yang tetap menerima amal kebaikan meskipun tak ia lakukan. Contohnya seperti itu. Fa idza qamal khalaiqu min kuburihim, ketika telah bangun makhluk-makhluk ini min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, qamu, kemudian mereka bangun, ala kuburihim miqdaru alfi sanatin. Jadi bangunnya dari kubur ini kita lamanya itu makhluk-makhluk yang dibangunkan oleh Allah ini selama 1000 tahun lamanya. Dalam keadaan apa ia dibangunkan di dalam kubur? Kufatan, uratan, juyyaan, itoshan. Pertama, kufatan, tidak beralas kaki. Yang kedua, uratan, bertelanjang.
Tidak pakai kopiah, baju, pakai sarung gitu. Bangkit dari kubur, Pak, telanjang. Terus juyaan, dalam keadaan sangat lapar. Wa itashan, dan dalam keadaan sangat haus. Jadi orang bangkit dari kubur ini yang akan dialami dia. Tak balas kaki, bertelanjang, lapar, haus. Falladhi mata 'alal iman, adapun orang yang mati dalam keadaan iman, la yaji'u hadzal miqdar lahum, la miqdar sa'atin wahidatin. Tetapi ini tidak berlaku kepada orang yang beriman. Kalau umat-umat yang beriman ini, yang calon-calon masuk surga, maka dia ketika dibangkitkan di dalam kubur itu tidak ada yang nama masa 1000 tahun, itu tidak ada. Dia sesaat saja bangun langsung itu. Ini orang yang beriman. Fasa'alat Aisyah radhiyallahu taala anha, mendengar sabda ini, sabda Rasulullah ini, kemudian Siti Aisyah istri beliau ini bertanya, "Ya Rasulullah, atuhsyarun nisa'u ma'ar rijal hufatan uratan?" Apakah nanti di padang mahsyar itu laki-laki dan perempuan itu digiring sama-sama? Laki-laki perempuan digiring di padang mahsyar, digiring ketika dibangkitkan itu menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki, kata Siti Aisyah. Apa kata Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, "Na'am, iya, betul." Ketika mendengar itulah kemudian wa fadihata, kata Siti Aisyah, duh, alangkah malunya kami, kata Siti Aisyah. Summa bakat bukaan syadidan, kemudian Siti Aisyah menangis dengan sejadi-jadinya. Kenapa menangis? Karena dia membayangkan, Siti Aisyah ini, masa laki-laki perempuan telanjang mulai dibangkitkan sampai menuju padang mahsyar, dikiranya macam kita di dunia, Bapak. Mungkin kita di dunia melihat perempuan telanjang, jangankan telanjang, cuman pakai celana pendek jak mata kita terbelalak, apalagi. Jadi pikiran Siti Aisyah itu ke sana itu. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tabghi ya Aisyah, kamu jangan menangis," kata Rasulullah. "Likulli imri'in minhum yauma idin sya'ni yughni," kata Rasulullah. Pada setiap orang itu nanti pada hari itu akan sibuk dengan diri sendiri. Jadi saking dahsyatnya di akhirat, Pak, tak peduli dia yang ada di kanan kiri kita itu meskipun sama-sama telanjang, ndak mah, jangan khawatir, tidak mungkin nak diintipnya. Tak peduli dia hanya peduli ke diri sendiri, memperdulikan nasibnya sendiri. Gimana nasibku ini, mikirkan itu yang dipikirkan. Saking dahsyatnya akhirat. Biar Dewi Persik Pak ada di samping kita telanjang, ada kita tidak noleh di akhirat, tidak akan. Karena kita sibuk dengan diri kita sendiri, dengan nasib kita sendiri, Pak. Itu kata Rasulullah seperti itu. Sesuai dengan itu dalilnya tadi itu, bahwa di akhirat itu nanti kita masing-masing disibukkan oleh diri kita sendiri, tak sempat lagi kita memikirkan orang lain. Sebagai analoginya kita, perbandingannya, jangankan dahsyatnya akhirat, di dunia saja nih. Kadang kita kan ada masa-masa kita dengar berita yang buat kita terkejut, kita lupa tuh, Pak. Naudzubillah, mohon dijauhkan. Kita lagi dalam ruangan gini, tiba-tiba ada gempa besar, sempat kita mikir mau ngambil sorban, mau ngambil apa deh, takkan sempat, Pak. Apalagi di akhirat nanti. Maka di akhirat orang nanti hanya memikirkan diri dia masing-masing, tidak memikirkan orang lain. La yaqdiru ahadun ayyandura ila ma fi jambihi, kata Rasulullah. Tidak akan sempat satu orang pun dia akan melihat orang yang ada di samping dia nih. Yang ada di samping tak sempat dia. Min haibati dzalikal yaum, saking hebatnya pada hari itu. Summa yusaqul makhluqu ilal mahsyar. Kemudian setelah dibangkitkan di dalam kubur, makhluk ini kemudian digiring menuju satu titik, yaitu padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Falladzina aminu fid dunya,
Barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, amalan solihan, dengan amal-amal kebaikan, yakunu amaluhu murkaban fala yamsi rajilan. Orang yang menuju padang mahsyar nanti, ketika di dunianya dia orang baik, orang ahli ibadah, maka nanti dia menuju padang mahsyar tidak akan berjalan kaki. Apa yang dijadi kendaraannya? Yang jadi kendaraannya adalah amaluhu, amal kebaikannya. Amal kebaikan kita yang suka berjemaah, amal kebaikan kita yang suka bertahajud, yang suka bersedekah, yang murah senyum kepada orang lain, itulah kendaraan kita nanti, Pak. Jadi umat Rasulullah yang suka beramal kebaikan ini nanti dari dalam kubur ketika dibangkitkan menuju padang mahsyar, dia tidak akan berjalan kaki, tapi dia menaiki amal-amalnya. Wa ba'duhum yamshuna rajilan. Jadi ada yang naik kendaraan, orang menuju ke padang mahsyar, ada yang berjalan kaki. Wa ba'duhum yamshuna ala wujuhihim. Ada lagi sebagian yang menuju padang mahsyar ini, dia berjalan kakinya yang dijadikan kaki. Jadi mukanya yang dibawa, Pak, ke tanah, kaki ke atas, sesuai amalnya masing-masing di dunia. Di dunia macam apa, Pak, orang berjalan mukanya yang dianukan. Wa ba'duhum yamshuna ala aydihim. Ada lagi sebagian ini berjalan menuju padang mahsyar ini dengan tangannya, bukan kakinya, tapi tangannya yang dilangkahkan untuk berjalan ini. Inilah model-model orang nanti ketika dibangkitkan menuju padang mahsyar ini, kendaraan yang ia tumpangi nanti. Ada pakai amalnya, ada pakai kakinya, ada pakai mukanya, ada pakai tangannya. Faida jama'u fil mahsyar, kemudian ketika mereka telah berkumpul di padang mahsyar, takunu syamsu ala ru'usihim miqdaru milin. Ketika telah berkumpul di padang mahsyar, maka akan datang matahari, yang matahari itu berada di atas kepala kita, jaraknya hanya milin, yaitu 1 jengkal saja. 1 jengkal. Matahari itu sekarang kita ini ada di langit yang keempat. Jarak bumi dengan matahari ini sekarang ini, kata ulama di dalam tafsir itu 150 juta kilometer jaraknya dari bumi. 150 juta kilometer dari bumi, berada di langit keempat. Panasnya macam ini. Nah, dia ada nanti di padang mahsyar sekilan, Pak. Sekilan. Kalau bulan itu kan 386.400 kilometer dari bumi ke bulan ini jaraknya. Dan bulan itu berada di langit yang pertama. Wa ahatat bijawanihimun nar. Matahari 1 kilan dan api ada di kanan kiri kita. Kita dikelilingi api. Wa ala duhurihim ahmalu auzarihim. Matahari sejengkal, api di kanan kiri kita, di punggung kita, kita itu dibebani dengan perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi ditaruh di punggung kita dosa kita nih. Yang punya sekarong berarti yang dipikul sekarong. Yang punya 10 karong berarti 10 karong yang dipikul. Ada di punggungnya dosa-dosa kita ini. Wa min fawqihim hararatus syamsi, dari atas panasnya matahari. Wa ba'duhum yakunu fil araqi ila rukbatihi. Karena seperti inilah matahari sekilan, kanan kiri api, di punggung kita dosa-dosa kita, kemudian bercucuranlah keringat-keringat orang-orang di padang mahsyar ini. Keringatnya juga macam-macam. Ada sebagian keringat yaitu ila rukbatihi, sampai lututnya. Wa ba'duhum ila wastihi, sebagian sampai di perut, pertengahan gini. Wa ba'duhum ila khulqumihi, yang sebagian lagi itu sampai di leher, sampai leher nih keringatnya. Wa ba'duhum yughraqu fil gharaq, dan sebagian lagi tenggelam oleh keringat dia sendiri karena saking panasnya di padang mahsyar itu. Fatamfudul araku ilal ardi, kemudian
keringat ini kemudian masuk ke dalam bumi, diserap oleh bumi, miqdaru sab'ina dira'an, masuknya ke dalam bumi ini sedalam 70 dhira'. Kalau 70 dhira' itu kan, satu dhira' itu setengah meter, Pak. Berarti kalau 70 sekitar 35 meter kedalaman keringat-keringat kita yang masuk ke dalam bumi nanti di padang mahsyar itu. Wa fi dalikal yaumi, dan pada hari itu la yujadu dillun illa dillul arsy. Pada hari itu tidak ada tempat kita untuk berteduh kecuali naungan atau tempat berteduhnya arasy. Wa takunu fi dalikal yaum tahta dillil arsy sab'u tawaifun, dan pada saat itu yang bisa mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala hanya ada 7 kelompok manusia. Siapa yang 7 kelompok ini? Fal awwalu, yang pertama, al-hukamul adilun, adalah hakim-hakim yang adil. Kalau salah dibilang salah, kalau benar dibilang benar, itu nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Bukan membela yang bayar, bukan, membela yang benar. Kalau di dunia ini kan banyak membela yang bayar, Pak. Siapa yang bayar, yang dibeli, tak peduli salah. Nah, hakim yang adil, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, yang salah dihukum, kalau yang benar dibebaskan. Nah, itu nanti yang akan mendapat naungan dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, walladzina ya'budunallaha fi syababihim, seorang pemuda, dia masih muda tapi sudah ahli ibadah. Kenapa di sini disebut pemuda, Pak? Kalau yang macam gitu, yang udah uban-uban, ini wajar, Pak, banyak di masjid mau kemana lagi? Nah, kita yang udah pensiun-pensiun, kesibukan dah tak ada, masa jaga 5 waktu aja tak bisa, mau kemana lagi? Gitu bahasa logikanya, Pak. Tapi kalau anak muda, dia badan masih kekar, masih terik, masih ganteng, masih kuat, tetapi dia ahli ibadah, sering ke masjid, sering melakukan kebaikan-kebaikan, ini nanti yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasalis, dan yang ketiga, alladzina yulazimunal masajidah, orang yang hatinya terpaut ke masjid. Kalau tak jemaah ke masjid itu rasa ada yang kurang gitu, Pak. Orang yang suka berjemaah ke masjid, suka diam-diam di dalam masjid, berzikir dalam masjid, iktikaf dalam masjid, 5 waktunya selalu ada di dalam masjid, ini termasuk orang nanti yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di sini. Amin ya rabbal alamin. Warabi'u, yang keempat, al-mutahabbuna fillah, 2 orang yang saling cinta karena Allah. Memang karena Allah dia bersahabat, saling sayang, saling bantu dengan saudaranya, baik sesama muslim ataupun dengan non muslim sekalipun. Itu hanya karena Allah dia baik kepada orang, bukan karena dekat pilkada. Ini karena udah musim caleg, pengen dipilih, nah dicari semua temannya, dibaiki semua. Bukan itu, Pak. Bukan. Tapi memang dia berteman, saling cinta, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wal khamis, dan yang kelima, alladzina yahfaduna shadaqatihim, ay huququllah taala, yaitu hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang suka menunaikan zakat, sedekah atau zakat, yaitu ay huququllah. Maka disebut di sini huququllah, haknya Allah. Maka kalau hak Allah itu berarti di sini termasuk zakat. Karena zakat itu adalah hak Allah. Perintah Allah harus dikeluarkan ketika kita telah sampai nisabnya. Berarti 2,5, Pak. Kalau harta itu 2,5 gitu. Zakat itu. Kenapa? Karena zakat ini kalau tidak dikeluarkan oleh Allah akan diambil paksa. Salah satu kewajiban dijelaskan oleh ulama itu,
Ketika seseorang itu enggan untuk mengeluarkannya zakat ini, maka Allah akan mengambil paksa. Mengambil paksa dengan apa? Banyak cara Allah untuk mengambilnya. Entah misalnya disakitkan atau gimana, atau pokoknya adalah harta itu bisa hilang habis gitu. Dengan cara Allah. Maka zakat itu wajib kita keluarkan kalau sudah capai nisabnya. Tapi kalau orang tasawuf enggak. Kalau orang-orang sufi itu dia tidak menunggu nisab. Contohnya kalau guru saya Al-Hafidh Kiai Mubashir Mahfud ini, setiap beliau dapat rezeki itu kalau 1 juta pisah 25.000. Dia tak nunggu nisab beliau. Per sejutanya itu diambil 25.000. Itu serahkan ke yang berhak itu 25.000 itu. Itu saking hati-hatinya guru saya itu. Padahal belum nyampe nisab nih. Tapi beliau seperti itu. Jadi kalau zakat mal itu kalau 1 juta dia 25.000 kalau rupiahnya gitu. Sebenarnya sedikit Pak ya. Iya Pak. Iya Pak Haji. Kan sedikit 25.000. 975.000 sisanya. Cuman itulah manusia. Biarpun 25.000 kadang sayang. Padahal itu akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ketika zakat itu telah sampai tapi tidak kita tunaikan. Terus yang selanjutnya wasadisu, dan yang keenam, alladzina tad'uuhum imra'atan jamilatan wa yakhafuna Allah taala wa la ya'maluna ma'ahuma fi'luz zina. Yaitu seseorang yang diajak perempuan yang cantik jelita tapi dia menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak melakukan perzinahan dengan perempuan itu. Ini yang berat nih. Ini berat nih Pak. Jangankan yang muda-muda, kita yang tua-tua aja biarpun dah loyo. Kita yang tua-tua ini kan tinggal semangat Pak. Kalau kata orang Madura itu udah keresok. Jadi udah tak bisa apa-apa, hanya tinggal nafsu saja. Tenaga tak bisa apa-apa kan. Jadi kalau ada orang seperti ini digoda perempuan cantik tapi tak bisa, dia menolak karena takut kepada Allah, ini termasuk yang akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, wasabi'u alladzina yakhafuna Allah wa yabkuna wa tubtiru ad-dumu' min uyunihim fis subhi wal masai, yaitu orang yang selalu bersujud kepada Allah kemudian dia menangis dalam kesendiriannya, menetes air matanya itu minta ampun kepada Allah, baik itu waktu subuh ataupun waktu sore. Maksudnya siang malam itu ketika kita sholat tengah malam tahajud, nangis munajat kepada Allah, teteskan air mata, orang-orang itu nantinya akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketujuh kata ulama di sini. Karena air mata yang dikeluarkan, yang menetes karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan lain dijelaskan oleh ulama, air mata ini nanti juga yang akan ketika ada bagian orang itu nanti masih dimasukkan ke neraka, maka air mata itu nanti yang akan memadamkan api itu. Air mata orang yang selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nangis karena putus cinta. Nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain yang 7 ini gimana nasib dia di padang mahsyar ini? Wasairul makhluqati yabakuna fil mahsyar fi harril syamsi. Yang selain 7 golongan ini, semuanya mereka akan tetap di padang mahsyar ini dengan menghadapi panasnya matahari, di kanan kirinya api, di punggungnya dosa-dosanya yang ia pikul selama miqdar alfi sanatin, selama 1000 tahun lamanya. 1000 tahun. Yang 7 nih enggak, udahlah dapat naungan sekilas aja, dapatan wahidah. Karena orang yang beriman itu akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya begini, ini di akhirat Pak, tempat keadilan dari Allah.
Yang baik akan dibalas baik, yang jahat akan dibalas jahat. Logikanya kita di dunia. Di sini nih ada Pak Syarani nih. Dulu beliau ni pejabat, kepala dinas. Namanya pejabat Pak, pasti fasilitas beda. Kalau bupati, wakil bupati misalnya mau buat rekening ke bank, tak pergi seorang dia, paling nyuruh orang. Mun kita tetap duduk antri, ambil antrian Pak. Coba jangan ngambil antrian, tak bisa. Sama nanti di akhirat. Yang dia prioritaskan adalah hamba-hambanya yang ketika di dunia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Siapa yang paling banyak ibadahnya, itulah nanti yang paling banyak prioritas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lain ini menunggu selama 1000 tahun. Wa ba'da dzalika yusakun nasu ila dzulmah. Kemudian setelah daripada mahsyar digiring lagi manusia ini ke kegelapan karena sudah tidak ada matahari. Wal mu'minuna yakhrujuna min tilka dzulmah fi sa'atin wahidah. Tapi orang yang beriman, orang yang selamat itu seketika itu juga langsung lewat saja di situ, tidak berdiam di tempat yang gelap itu, enggak, langsung lewat dapatan wahidah dia fi sa'atin wahidah. Wal kuffar wal munafiquna yamkusuna miqdaru alfi sanatin. Sedangkan orang kafir, orang yang munafik, yamkusuna, mereka akan berdiam selama 1000 tahun lamanya. Summa yakhrujuna bawa ba'da dalik yusakun nasu ilal hisab. Baru setelah mereka itu didiamkan di tempat gelap selama 1000 tahun, kemudian digiring ke tempat hisab, tempat perhitungan amal kebaikan kita. Wafil hisab asratu suturin, dan di tempat perhitungan amal ini ada 10 pos nanti yang kita lalui. Kalau lolos dari 10 pos ini, maka kita akan lolos, kita bisa langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak lolos, maka akan nyangkut di sana. Kalau di pos pertama kita udah nyangkut, udah bertahan di sana. Di bawahnya apa Pak? Di bawah pos ini. Di bawah pos ini ada neraka, namanya neraka Jahannam. Setiap pos ini perjalanan nanti 1000 tahun nih, 10 pos ini. Apa yang 10 pos ini? Yang 10 pos ini nanti kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, karena sekarang tak akan cukup waktunya nih Pak. Kita lanjutkan pada episode yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap dipanjangkan umur dan disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami. Saya minta ampun, saya minta maaf. Saya akhiri dengan ucapan Allah yuwaffiquna wa yarda wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.